Bersyukur boleh, puas jangan. Sebenarnya aku pernah sempet mau masuk brownies tau, menafkahi 2 anak sendirian, ibu aku. Iya. Terus aku kekurangan sangu lah waktu itu. Iya. Uang jajanku tuh kurang. Luar biasa, kecepatan speednya berapa itu ya? Luar biasa ini. Anjani Snack Racing, stripping singkong, pisang basreng usus, semuanya serba 10 ribuan. Gak bisa cash di Supaya Kiris dan ABC Shopee, dan ada di platform keranjang kuning dan keranjang orange. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Welcome to For Minus to Zero and Sharing Hager, podcast yang selalu membuat kita banyak belajar tentang kehidupan orang lain. Kali ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa, seorang perempuan yang tangguh. Beliau terkenal dengan julukan Anjani Stripping Racing. Stripping Racing. Luar biasa namanya, kayak mobil balap. Iya emang, kata-katanya beliau biasa menawarkan dagangannya itu ngebut. Coba kita tes sekarang. Oke. Eh, Halo, kembali lagi bersama saya Anjani Stripping Racing. 15020 dapat 5 beli 4 gelas, satu nggak bisa kasih Supaya Kiris. Ada stripping singkong, pisang basreng usus setang hingga akan lampu fakul mutilasi sendiri. Dan kau kota datang bulan, cintai ususmu, makan ususku tiap hari usus. Masya Allah. Luar biasa, kecepatan speednya berapa itu ya? Luar biasa ini. Mbak Anjani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Gimana nih hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Mbak Anjani, saya pengen tanya nih. Ya. Kenapa dinamakan dengan Anjani Stripping Racing? Iya. Jadi ini mau cerita dari mana ya? Jadi ceritanya itu waktu aku jualan di DA Menara Teratai Purwokerto. Tadinya cuman Anjani stripping doang. Terus karena dengan cara aku menawarkan yang banter banget kayak gitu, ada jagung pedas balado berbagi keju pedas asin bersama seembong gitu-gitu. Dan kebanyakan yang nongkrong itu anak-anak motor, anak-anak racing, motor, iya. Dan epicnya adalah ada yang memberikan julukan itu. Ya Anjani Stripping Racing lah, lambangnya banter gitu. Terus akhirnya jadilah nama buat aku. Jadi setiap kali aku menawarkan Anjani Stripping, di belakangnya aku kasih racing. Itu gara-gara pertama satu anak itu tuh. Terus akhirnya karena aku menawarkan Anjani Stripping Racing, jadi semua taunya aku Anjani Stripping Racing seperti itu. Gitu. Karena dengan cara aku yang ngomongnya banter gitu. Iya, dari menawarkan orang ya. Terus juga suka bercandanya gini. Racing apa yang nggak bakal ditangkap bapak polisi? Racing aku, karena yang banter kan lambingnya aku, nggak mungkin bapak mau nangkep mulut aku. Gitu. Jadi nggak pernah kena tilang ya? Nggak pernah. Walaupun di Purwokerto ini ya. Betul, malah di baking, alhamdulillah. Di packing ya, luar biasa. Kalau sekarang Jenny kan udah terkenal nih. Alhamdulillah. Ada perubahan nggak? Banyak. Oh banyak. Sebenarnya dulu waktu pertama kali viral itu, sebenarnya pernah takut viral, karena manusia kalau semakin tinggi semakin ya kan, itu pasti kadang lupa sampai sombong ini segala macam. Dulu aku takut banget. Takutnya aku jadi orang lain gitu loh. Oh gitu. Tapi bukan Jenny yang kemarin gitu. betul, bukan aku yang rendah hati, bukan aku yang biasa-biasa aja kan. Masya Allah. Aku cuman perempuan biasa gitu kan. Aku takutnya aku viral semakin tinggi aku jadi bukan aku yang dulu gitu. Tapi alhamdulillah selalu ditanemin di hati biar aku tetap jadi diriku sendiri. Oh gitu. Step by stepnya gimana biar kita tetap jadi pribadi yang tidak berubah dengan jati dirinya Anjani? Konsisten sih. Oh konsisten Iya, terus sama ya? diri sendiri. Sama diri sendiri. Karena kita mau jadi apa dan mau besoknya kayak gimana itu tergantung diri sendiri. Siap. Misal gini, kita di lingkungan yang maaf mungkin teman-teman pada ngerokok gitu kan. Kalau kita memilih untuk tidak merokok, kita tidak akan menjadi perokok juga. Iya. Walaupun kita di lingkungan orang-orang seperti itu, tapi kan tanpa sengaja juga kita menghirup asap rokok itu kan. Ya mau nggak mau kita yang harus keluar dari zona itu. Jadi lepasin hal-hal yang buruk, ambil hal-hal yang baiknya aja, dan tetap jadi diri sendiri, cintai diri sendiri, biar nggak berubah. Gitu. Ada sih nggak dari lingkungan kadang-kadang kan nggak tahu nih dikenal seperti apa gitu kan. Misalkan di kampungnya Jenny nih,
jualan malam-malam, pulang Nah, malam-malam itu. itu ada Banyak itu. hal-hal Oh, yang kata-kata ya kan. iya kata-kata itu. Itulah sebabnya kenapa aku vakum juga, karena aku Oh, 3 tahun di Menara. iya. Tadinya dari 2022 akhir Heeh. sampai tahun ini, kemarin di bulan ini baru 3 bulan aku vakum. Jadi bulan apa? Juli ya. Dari Juli aku Juli. udah selesai, nggak di Menara lagi. Oh, Itu karena lebih ke capek mental. Tadinya aku anaknya tuh bodo amat. Orang mau ngomong A, B, C bodo amat, karena mm-mm. aku nyari sendiri, hidup sendiri, nggak ngerepotin orang lain. Bagi aku ya udah, aku jalanin gitu loh. Aku di luar jualan keripik dan bener, tapi orang masih aja yang nganggapnya ABC gitu kan. Oh, Dan sebenarnya kalau itu dari orang lain, aku lebih bodo amat lagi sih sebenarnya. Cuman adalah beberapa yang dari orang-orang Keluarga terdekat ya, orang-orang terdekat yang bikin aku down, makanya aku vakum. Terus juga emang mau memperbaiki hidup, masa mau kayak gini terus gitu kan. Akhirnya aku memilih untuk ya udah deh vakum aja. ambil sisi baiknya lah. Iya. Ya. Tapi Untuk- aku tetap jualan stripping, cuman dengan metode yang berbeda. Sekarang online di platform Orange sama Kuning. Oh, Masya Allah. Iya. Udah ada. Di-share di sini dong ininya. TikToknya. TikToknya. TikToknya kalau mau order di Anjani Stripping Racing. Kalau Shopee-nya di Anjani Snack Racing. Awal mula terjun di bisnis ini. Jadi ceritanya gini, aku lulusan SMP 2017. Aku lulus SMP 2017. Oh ya BTW aku lulusan SMP doang. Oh, sampai Iya. Tapi Terus basicnya yang luar biasa ya. alhamdulillah bisa sekuat ini. Komunikasinya juga sampai banget ke kita gitu loh. Jadi 2017 aku selesai SMP, terus 2018 aku ikut mama ke Purwokerto, Aslinya? Pemalang. Oh, pantes nggak Iya. kelihatan ngapaknya. Aku kalau ngomong ngapak itu lucu. Tapi kalau aku ngomong bahasa kayak di sini Jawanya di sini ke Pemalang, Heeh, kok kidul ya gitu. heeh. Nanti kalau di sini kok doang kene ya gitu. Jadi aku nggak dianggap siapapun ini. Terus 2018 aku ikut mama ke Purwokerto, aku kerja di rumah makan. 4 hari di Purwokerto aku langsung kerja di rumah makan. Iya. Terus mama hamil di 2019, mengandung adik aku yang kedua. Dia tadinya tuh ini jualannya mama, stripping. Stripping jualannya mama. Iya, pakai oh, ini gerobak. produksi sendiri berarti. Kalau yang produksi sendiri untuk sekarang baru usus, tapi kalau yang lainnya ada suppliernya. Khususnya apa tuh? Usus crispy. Crispy. Iya. Namanya? Ususnya tangan ini akan lambe. Masya Allah. diulang. Ini namanya ususan, aku bikin nama sendiri. Usus crispy tapi namanya ususon. Ususon. Jangan suka seuzon, mending makan ususon. Oh, Masya Allah. Itu yang itu apa? Yang lambene orang genah ya. Iya. Bercanda sih guys sebenarnya. Terus Bercanda ya. kemudian mama hamil, aku gantiin jualan gerobak 2019. Terus 2020 kan Covid. Nah, 2022 PPKM terakhir yang padet banget itu aku bener-bener jualan sehari 50.000 aja nggak dapet duit. Masya Allah. Itu cuma dapet, aku jualan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu cuma dapet nggak ada 50.000 pokoknya. Dan waktu itu aku ada tanggungan, terus aku akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Pernah ke Jakarta ya? Pernah jadi ART. Masya Allah. Itu 2022, terus udah lunas nih sekitar 6 bulan lah aku di Jakarta. Utangku udah lunas, aku pulang lagi, aku jualan lagi di lapangan pakai gerobak itu. Tapi aku mikir gini, selama aku jualan aku nggak pernah punya, ibaratnya nggak punya tabungan gitu kan. Jualan cuma buat muter modal, jajan gitu doang kan. Tapi nggak ada carangan. Akhirnya aku gimana ya caranya biar bisa dapat uang tambahan. Akhirnya aku waktu itu malam minggu sendirian, aku muter ke alun-alun Banyumas, alun-alun Purwokerto, ke Gor Satria, terus ke Menara. Itu kan baru sendirian. Itu malam minggu aku keliling sendirian itu ke empat itu karena emang nyari tempat buat pulang pulang dari jualan gerobak, aku mau jualan lagi tapi beda tempat gitu kan. Nah, itu aku survei tempat sendirian. Terus aku dapat Menara karena waktu di alun-alun Banyumas pertama jauh. Terus pedagang stripping di sana ada. Kalau di Gor aku denger di sana harganya mahal kan nyewanya. Terus juga kebanyakan
makanan berat kan. Berat, iya. Jadi agak susah. Terus waktu di alun-alun sebenarnya bisa, cuman nggak tahu kenapa hatiku tuh ke Menara. Iya. Emang jodohnya di Menara kan. Panggung ya. Iya. Hitnya di situ ya. Terus juga emang di sini tuh isinya tuh pedagang kopi doang. Kan belum seramai sekarang kan. Iya, Waktu itu sekarang. tuh cuman bakul kopi bisa dihitung. Itu pun belum ada yang tutupan aup-aupnya itu apa namanya ya? Yang yang merah-merah itu, ya kan? Kan belum ada. Tenda-tenda. Iya, belum ada tenda-tenda kayak gitu. Itu tuh semua pedagang kopi, nggak ada jajan, nggak ada makanan kan. Aku gini, wih, pantes nih kalau aku jualan di sini, soalnya kan keripik ya, temennya kopi temenin keripik gitu. Jadi ada kopi, ada cemilan gitu. Terus akhirnya waktu di gerobak aku bungkusin, kemasin 5 ribuan. Terus aku bungkus malamnya kesana, terus jualan. Baru 2 minggu ada salah satu konten kreator Purwokerto, itu dia lagi nge-live. Terus aku mampir kan setiap yang nongkrong pasti aku ngapel kan. Halo Mbak, saya dengan Anjani Stripping, ini ada stripping singkong, pisang, basreng usus 1 5.000, 20 dapat 5 beli 4 terus 1 nggak bisa kasih supaya kiris, gitu-gitu. Nah dia tertarik dengan saya, dia lagi live kan, terus dia beli, aku pergi, terus aku muter balik lagi kan waktu itu soalnya yang di jembatan Tesdanya yang warna-warni itu. Nah pas di situ dia. Nah, terus pas aku balik lagi, konten kreator itu tuh udah matiin live-nya, terus dia gini, Mbak sini dong, boleh nggak tak videoin gitu. Oh boleh, tapi nanti tak up boleh ya, boleh. TikTokmu namanya apa, Instagrammu namanya apa. Jujur aku tuh dulu Instagram, TikTok, pokoknya sosmed itu cuman buat follow My Korea. Karena aku dulu K-popers banget, tapi yang gak fanatik banget sih. Cuman punya sosmed itu cuman buat ngikutin Korea-Korea doang. Nah, terus dari followers 100 orang, sekarang TikTok jadi 40.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus yang tadinya Instagram 160 orang, sekarang jadi 121.000. Itu gara-gara the power of viral. Nah, terus setelah si mbaknya itu ngevideoin aku terus di-up malam itu juga FYP. Kemudian banyak banget dari teman-teman luar kota yang dulu tuh terkenalnya tuh gini, emang iya cewek cantik jualan stripping gitu. Iya. Karena kan zaman itu kan tahu kan, apalagi zaman sampai sekarang ya, banyak anak-anak muda yang nggak mau di dunia yang kayak gitu kan. Mereka lebih memilih hal-hal gitu bahasanya ya. Mereka lebih memilih hal-hal yang lain gitu kan. Ya, dan itu sampai kan itu 20, aku masih ingat 28 Desember 2022 di up viral, 3 hari kemudian kan tahun baru. Tahun baru gila banget. Penjualan meledak, orangnya di DA itu meledak ya kan, sampai selalu macet kan. Terus epicnya adalah pernah ada salah satu dari Bekasi datang cuman biar lihat aku doang. Dari Bekasi? Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Dia jauh-jauh dan kebanyakan tuh dari luar kota, makanya waktu itu kenapa aku selalu pulang pagi, karena ya itu mereka nggak cuman beli dagangan aku, tapi pengen ngobrol, pengen sharing, pengen tahu aku gitu, dan itu lamanya di situnya sih sebenarnya. Pernah live sih nggak? Buat ngidul apa? Live. Iya, live. Kalau live kemarin-kemarin masih ini sih, aku masih suka live, tapi sekarang lagi jarang. Cuman waktu itu tuh yang di Bekasi kan rindu gitu, kepengen. Itu di kontenin kok, ada kok di konten aku ini. Ada. Dan itu aku sampai nangis waktu dia pergi, aku nangis. Karena berarti segitu berartinya ya. Enggak sih, lebih kayak mereka beneran gak percaya deh aku jualan stripping gitu. Ya gak sih, karena jauh-jauh cuman buat buktiin emang iya cewek cantik mau jualan keripik beneran gitu apa hanya konten gitu. Iya, dulu kan kayak gitu juga, masih di ini konten doang, lagi gimmick doang gitu dulu. Padahal emang aku asli gitu, beneran. Asli bener-bener jualan gitu ya. Cuman karena emang dari dulu aku fashionable lah ya bahasanya. Iya. Nggak kelihatan kayak apa ya, orang biasa gitu loh, dikiranya mahasiswa gitu. Kamu lagi ini ya, apa sih bahasanya kalau anak-anak kuliah lagi jualan-jualan kayak gitu kan ada juga kan. Aku dikiranya mahasiswa lagi ini. Iya. Padahal bukan, aku emang jualan. Banyak sih, itu pertama kali viral karena ada konten kreator yang nge-up gitu. Awalnya ada yang nge-up lah ya.
terus jadi FYP, FYP. pada nyari segala macem. Emang dunia digital ini membangkitkan orang yang tadinya nggak kenal siapa-siapa ya. Sekarang Anjani terkenal di mana-mana ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Dan mungkin ya sebenarnya aku pernah sempet mau masuk brownies tau, Oh, tapi bukan rezeki aku mungkin ya, Heeh. nggak jadi. Masya Allah. Apa itu? Udah di tag gitu ke sini? Baru di ini sih di WA, udah di WA sebenarnya. Heeh. Jadi ceritanya waktu itu berarti 2 bulan setelah FYP itu aku di DM dari Brownies TV, masih ada nih sampai sekarang DM-annya. Terus nggak jadi tuh, aku nggak tahu kenapa. Karena waktu itu dia Kak Jani udah vaksin belum, vaksin 3 waktu itu kan masih COVID kan. Oh, Aku bilangnya belum, aku bilang gitu, emang aku belum kan. Iya. Ya aku jujur aja, terus juga emang dulu masih polos, masih kurang ilmu lah ya. Aku bilang belum Kak, ya udah vaksin dulu ya. Oke, Kak aku udah vaksin. Oh iya doang, habis itu udah nggak ada babi bu lagi. Terus aku mikirnya cuman yaudah deh, bukan rezeki, toh kayak gini aja aku udah bersyukur, temennya udah tambah banyak, saudaranya tambah banyak, pelanggan juga tambah banyak, udah cukup. Tapi insya Allah di balik kejujuran akan ada hikmahnya. Amin. Insya Allah Brownies lihat ini, ntar terketuk lagi bukakan Amin. hatinya untuk manggil Jenny. Amin. Ya Allah. Tapi alhamdulillah 1 tahun setelah itu pihak itu kan dari Trans TV kan, Iya. ngehubungin aku lagi. Terus kemarin aku ikut syuting Tanah Air Beta. Tanah Air Beta? Iya, aku Oh. masuk ke Tanah Air Beta. Masya Karena Allah. kebetulan lagi tag di Banyumas, terus nyari talent kan. Nah dia inget aku, untungnya dia inget aku, Mas tim kreatifnya yang nge-WA aku dulu itu kan. Iya. Padahal itu udah setahun kan ibaratnya. Aku juga udah Ya, lillahi nyari ta'ala. siapa gitu ya. Iya, aku juga yaudah dia lillahi ta'ala, bukan rezeki aku gitu kan. Terus dia WA lagi, Jen mau nggak ikut Tanah Air Beta? Ya mau aja aku mah. Terus alhamdulillah kemarin masuk TV, tapi lewat Tanah Air Beta. Oh, udah tayang? Udah, Saya tanggal lihat. 10 Agustus 2024. Tanah Air Beta ya? Iya. Ada juga tak kontenin di YouTube aku juga. Oh, kamu punya YouTube juga? Itu punya. Oh, Masya Allah. Namanya Jani_Li07. Bentar di itu ya, Mas. Di join. Ya. Biar bareng. Siap. Masya Allah. Setelah dikenal banyak orang, apa yang menurut kamu jadi berubah? Dari segi apanya? Dari apakah itu yang berubah ekonomi atau gaya hidup atau ya dari versinya Jenny ada yang berubah nggak? Kalau aku Setelah dikenal banyak orang gitu? pertama seneng ya, Ya, alhamdulillah seneng. Senengnya karena pertama relasinya lebih banyak dan dari berbagai kalangan. Endorse di mana-mana. Alhamdulillah kalau itu, alhamdulillah itu itu benar-benar di luar prediksi aku sih. Nggak pernah terbayangkan. Nggak pernah. Aku emang dari dulu tuh anaknya tuh sebenarnya dibilang ekstrovert banget kan kalau lagi mode jualan. Tapi kalau lagi mode biasa aja aku introvert banget sebenarnya. Oh gitu? Iya, sebenarnya aku tuh pendiam, cuman aku kenapa jadi ekstrovert karena kita harus menjual ini harus laku gitu loh. Jadi ya aku harus jadi anak yang ceria, happy ini segala macam. Aku kan dari pertama kali branding diri aku kan emang aku kayak gitu kan, gacor, berisik, rame, dan tahu sendiri ya. Tapi kenapa sekarang ibaratnya aku jadi lebih, mungkin juga umur mempengaruhi kali ya. Semakin Dewasa. Iya. gitu ya. Jadi kayak aduh kayaknya capek deh bikin bahagia orang mulu, akunya nggak bahagia. Gitu. Terus seneng temennya banyak, saudaranya banyak gitu. Jadi kalau pergi kemanapun itu nggak akan takut karena pasti ketemu sama orang-orang baik. Itu sih yang paling seneng. Masya Allah. Itu yang Terus, berubah juga. Kalau ketemu fan nih, ada yang lucu nggak sih selama ini? Kalau yang lucu-lucu, kalau lagi jualan doang sih sebenarnya. Cuman kalau pergi kemana gitu pasti kalau ada yang Mbak minta foto gitu, aku kadang masih nggak berekspektasi aku jadi seperti ini gitu loh. Oh gitu. Iya, aku tuh selalu masih nganggep tuh aku orang biasa gitu loh. Sekarang kan udah viral, Mm-mm. banyak hater nih, ya sih? Itu dari dulu sih sebenarnya, sebelum viral aja netizen udah banyak aku. Oh gitu. Iya, jadi udah biasa aja. Cara menghadapinya? Di bodo amat. Bodoh amat. Iya. Jalanin aja gitu ya. Misal lihat nih komen atau apa yang nggak suka nggak enak Jani, gitu loh.
Komen-komen yang enak. Iya, ya udah, angin lalu aja, dilewatin aja, nggak pengen mikir yang gimana-gimana gitu. Nggak dibales atau gitu Pak? Enggak, aku lebih Biarin ke, aja. iya bodo amat sih. Tapi kalau komen yang membangun semangat itu dibales. Itu senang, aku suka Senang. bacain itu, walaupun Baca. kadang nggak balas, aku selalu baca. Itu buat followernya Anjani dibaca loh, walaupun sesibuk apapun ya. Kalau aku jujur, waktu itu juga ada yang WA aku, Iya. jadi kayak, Mbak makasih loh ya Mbak, berkat Mbak Jani aku jalanin hari-hari aku lebih baik. Intinya memotivasi gitu lah. Oh, iya. Aku sampai dia tuh WA panjang banget, aku sampai aku cuman grentes doang gitu loh. Ih, ternyata aku Karena semotivasi nggak itu ya. semua seumuran kamu Bisa sekuat berani itu. melangkah dan sekuat itu. Betul. Dan alhamdulillah kalau menginspirasi dan memotivasi, aku justru malah senang. Emang Iya. aku tuh sebenarnya pengen bikin ya konten apapun itu yang mengedukasi, yang memotivasi gitu. Nggak cuman mereka lihat aku iri, endorse-nya banyak di segala macam. Justru yang kayak gitu aku nggak pengen lihat. Tapi pasti banyak kan, dan itu pasti ada. Tapi aku bodo amat, nggak penting buat aku. Ternyata talentanya kamu itu timbul karena beban lah ya. Iya, karena luka yang Karena bikin jadi luka. kuat. Jadi kuat. Iya. Terus saya nggak pernah dengar orang tua bapak gitu. Sebenarnya kalau di sini aku tinggal sama ibu, bapak, ibu kandung, bapak sambung. Oh. Aku anak broken home. Masya Allah. Tapi baik kok, Semangat lah ya. bapakku baik banget nih, bapak sambung ini. Luar biasa ya. Sayang banget sama aku. Masya Allah. Ya. Emak juga sayang, cuman namanya emak-emak ya kadang berisik. Gak Semoga apa-apa. beliau sehat selalu ya. Amin. Selalu diberikan rezeki dapat kamu juga udah luar biasa. Iya, Semoga alhamdulillah. ditambah lagi dengan rezeki materi. Amin ya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan dari tim kreator? Selain jadi penjual stripping dan konten kreator nih, Ya. itu ngapain aja sih? Oh iya. Kesibukannya. Saya di luar ekspektasi. Tadinya mau nanya punya pacar apa enggak kayaknya. Bahasa-bahasanya anak lirik gitu. Gengsi lah ya. Enaknya sih. Boleh. Ya. Kegiatan aku selain jualan dan ngurusin endorse konten kreator, apa ya? Ya jualan. Terus kalau ada panggilan kerjaan kerja, kok insya Allah apa aja yang penting bener halal aku ambil sih semua job. Kayak kemarin contohnya, Iya. aku kerja jadi wedding organizer. WO. Iya, saya pernah lihat tuh fotonya ada di depan ya. Iya. Itu baru dua tenda kali biru. aku. Iya bener. Itu kemarin kerja. Itu cuman panggilan, itu freelance ikutnya. Insya Allah apapun panggilan kerjanya aku bisa sih. Terus kalau nggak ada kegiatan paling ya itu jualan di Bisa atau Dukuwalu. dibisa-bisakan? Diusahakan bisa gitu. Terus Pokoknya yang penting niat lah ya. Niat. Terus sekarang pede ya. sekarang jualan di Dukuwalu, Dukuwalu. yang pakai gerobak. Heeh. Tapi aku yang jaga. Belum ada yang jaga selain aku. Insya Allah sih next ada. Salah ya. Terus kemudian Rencananya ada buka cabang? ada. Heeh. Cuman itu nanti dulu satu-satu. Kalau kegiatan saya juga emang banyak. Jadi harus fokus satu-satu dulu ya kan. Ini Harus juga punya manajer berarti. aku dari dulu sendiri sih Sendiri ya. ngurusin endorse, balesin DM, WA, manajernya diriku sendiri semua. Aku punya karyawan itu cuman editor konten editor kameramen. Satu orang doang Satu itu. orang. Iya. Dan Yang itu lain pun pokoknya semua sendiri. iya. Dan itu pun dia cuman panggilan doang sih, freelance ikut aku. Kalau ada endorse hari ini tanggal ini jam segini gitu. Kalau nggak ada ya nggak dipanggil dia. Jadi panggil. Aku juga ini yang jualan ini, aku belanja sendiri, aku bungkus sendiri, dibantu sama mama sama adek cowokku. Goalnya Mbak Jenny ke depan apa? Aku pengen punya pabrik ini. Masya Allah. Packingnya. Iya Ini kan biar. packagingnya bagus nih Mbak Jenny. Warnanya hitam sama pink. Iya. Apa tuh maknanya? Ada makna tersendiri? Ini tuh sebenarnya dari lucu banget. Ini tuh Blackpink in your area.
Oh gitu. Karena aku tuh anak K-popers. Iya. Dan kenapa Blackpink sebenarnya kayak pink itu kan feminim perempuan, hitam itu kuat. Jadi perempuan yang kuat. Itu Perempuan yang filosofi kuat. di balik warna ini. Tapi Warna itu. sebenarnya karena aku K-popers jadi aku warnanya Blackpink gitu. Oh gitu. Seperti itu. Langkah-langkah utama dari untuk mendirikan perusahaan udah mulai dari start mana nih? Belum, soalnya aku juga masih belajar. Jadi masih kayak belum ada yang ngarahin juga. Jadi aku masih belajar sendiri dari minus, dari nol. Ini packaging dari online. Online. Oh gitu. Waktu itu desain bayar berapa ya? 200 200. bikin desain gini dong. Oh nggak bikin nama si Bam? Emang Bam bisa? jagonya bikin desain. Ternyata baru ketemu sekarang ya. Baru ketemu sekarang. Itu lagu dari silaturahmi. Iya betul. Iya. Meluaskan relasi. Relasi. Jadi tahu di sini bisa ini loh gitu. Tapi emang Jenny itu punya karakter tersendiri ya. Jadi talentnya luar biasa bikin ini. Terus menurut saya kalau sendiri agak berat itu Harus punya tim. harus punya tim. Aku juga udah pengen punya tim sebenarnya, cuman ya apa-apa masih sendiri semua, jadi kayak nanti dulu deh gitu. Sesuatu yang dipikirkan sendiri dengan dipikirkan berdua atau bertiga Beda emang. beda. Betul. Karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan akan ditutupi dengan kekurangan itu kelebihan dari orang lain. Iya sih benar. Iya. Cuman di kalau aku belum punya, kan kita kalau mau nyari orang tuh harus yang bener-bener amanah, terus juga sefrekuensi sama kita Iya. gitu kan. Nah aku belum nemu. Ya. Semoga habis ini nemu ya. Insya Allah ya. Ya Itu semoga. para penonton For Minus ya. Iya. Siapa yang mau Semoga ikut ada yang join betul berjodoh kerja sama kerja aku sama gitu. Jenny, bisa menimba ilmunya, terus bisa cara jualnya, salesman-nya luar biasa nih loh. Ih ada cerita tau. Gimana? Aku dari kelas 1 SMP aku udah jualan di dalam kelas. Oh, Itulah kenapa jiwa dagangnya jiwa itu udah salesnya. mengalir ya. Kenapa aku bisa segacor itu? Karena udah dari kelas 1 SMP aku udah jualan di dalam kelas. Masya Allah. Itu ceritanya tuh Keren, gini. keren. Mama kan, Minum, Jen. oh ya, mama kan waktu itu menafkahi 2 anak sendirian, ibu aku. Iya, Terus aku kekurangan sangu lah waktu itu. iya. Uang jajanku tuh kurang. Waktu di Waktu Jakarta apa di masih sekolah Pemalang? di Pemalang. Pemalang. Aku dari SD aja nggak pernah dapat bantuan yang dari pemerintah itu. Kan katanya untuk anak-anak gitu, yang gitu. nggak ada KIP gitu-gitu nggak ada. Itu katanya karena kakak aku tuh aku ikutnya ke mbah kan, kakak kartu keluargaku ke mbah, jadi nggak tahu kenapa itu konsepnya, nggak tahu. Intinya setiap kali ada bantuan itu teman-teman kayak aku malah yang dapat. Yang kaya yang dapat. Iya. Dari dulu itu aku juga nggak tahu ini konsepnya gimana, tapi Karena Allah tahu kamu mampu. kuat ya. Terus aku mikirnya gini, berarti emang disuruh nyari sendiri Nyari gitu kan. sendiri, Ya udah. Terus waktu kelas 1 SMP, Mm-mm. aku kenapa jualan di dalam kelas? Waktu itu kelas aku tuh jauh banget dari kantin. Gitu. Teman-teman aku juga kadang mager ke kantin gitu loh. Terus aku mikir gini, aduh, beli apa ya buat dijual biar tambah-tambah uang jajan gitu. Tahu nggak permen yang satu kantong 10.000 atau 8.000 gitu? Kan itu banyak. Iya. Itu dulu aku tak jual 1.300 atau 1.400 gitu. Nah itu dari permen itu aku jualan di dalam kelas. Loh, laris rame. Besoknya nambah lagi jajanan yang di Jualan pasar yang gitu, lain. sama jajanan yang rentengan itu. Aku beli, aku belanja. Terus aku bawa ke kelas, rame, laris. Terus 1 minggu aku jualan di kelas, aku izin ke kepala sekolah, ibu, maaf, nama aku dulu Risma, Oh, Risma. panggilannya kalau di sekolah. Pemalang ya. Risma jualan di kelas boleh nggak bu? Jualan apa Nok? Ini bu, kepala sekolahnya beli, disupport kan berarti kan. Alhamdulillah boleh nih aku jualan. Terus tambahlah ada pisang coklat, ada pisang coklat, terus ada es lilin. Aku bikin es lilin. Dan itu setiap pagi itu tas aku tuh tas gendong yang gede banget. Itu full isinya jajan. Buku aku titipin di temen aku.
Luar biasa. bawa tremos yang isinya es lilin. Itu tuh malamnya dibantuin bulek aku bikin es lilin. Luar biasa. Itu aku berangkat paling pagi, aku pulang paling terakhir. Karena berangkat paling pagi itu emang gak tau ya, pokoknya berangkat paling pagi aja. Tapi kenapa pulang paling akhir? Temen aku itu, kan aku bawa tremos, bawa jajan ini, katanya malu ini segala macam. Akhirnya ya udah kita nunggu gak ada orang, kita pulang paling akhir. Oh, temennya mau bawain tapi malu. Dia tuh mau nemenin, tapi aku bawa kayak gitu dia malu gitu. Jadi aku ya udah kita nunggu sepi ya gitu. Dan tapi sampai sekarang masih jadi sahabat aku dia. Masalah. Iya. Dan akhirnya kita setiap berangkat paling pagi, pulang paling akhir. Untuk menghindari orang lain. Padahal kalau jualan aku jualan biasa aja gitu. Biasa. Terus kelas 1 SMP itu bener-bener setahun aku jualan. Terus kelas 2-nya aku berhenti karena Kenapa? modalnya habis waktu itu. Adalah masalah keluarga waktu itu. Terus kelas 3-nya aku jualan lagi, dibantu sama tetangga aku, dia bikin donat, bikin piscok juga, tapi ada es rujak, es kedongdong gitu. Dari dia 1.500 apa 1.000 dari dia 1.400 atau 1.300. Aku genepin jadi 1.500. Jadi batinya aku tuh cuma 200 perak. Iya. Dan itu aku tetap jalanin itu, dan itu di kelas 3 sampai waktu ujian ada kelas tak suruh beli, ini kakak jualan ini, beli dong. Laris. Jadi alhamdulillah jiwa jualan Larisnya dagang karena senioritas apa karena enggak, karena emang dulu kan udah terkenal, kan waktu kelas 1 udah terkenal piscoknya kan. Jadi pas kelas 3 jualan piscok lagi aku ini udah ada nama gitu loh. Iya. Dan dulu tuh waktu seangkatan itu cuma aku doang yang kayak gitu. Jadi ya masih membekas mungkin ya di mereka ya. Soalnya dari kan waktu itu kelas 7A kan paling depan aku kan. Itu sampai F. Jadi aku kadang jualan sampai belakang. Tapi kadangnya cuman kayak itu di depan ada yang jualan itu, anak-anak pada ke kelas aku gitu. Oh, kelas kamu rame di dia. Iya, rame. Dan itu alhamdulillah sih pada disupport kan. Insya Allah. Iya. Luar biasa sih ini. Alhamdulillah. Bang, usaha itu bukan bikin produknya dulu, tapi kebutuhan di pasar itu apa ya, Jen ya? Branding diri sendiri lebih Branding utama diri sih sendiri ya. utama ya. Karena kalau ibaratnya gini, ini kan usus, semua orang jualan usus misalkan, tapi kenapa harus beli aku? Karena ini branding aku, ya kan? Karena udah ada nama gitu, jadi mereka bakalan percaya, ini kan produknya Anjani, udah beli di Anjani aja gitu. Kadang kan aku titipin di angkringan, warmido gitu juga kan, ada labelnya. Ya ada yang kemasan biasa sih kalau yang di angkringan gitu. Dan kalau teman-teman yang udah biasa beli, udah lihat mereknya ASR punya aku, ya pasti dibeli. Alhamdulillah, disupport lah. Keren sih, keren. Luar biasa. Ini aja harusnya keliling nyari tempat tambahan untuk nitip gitu kan. Tapi aku belum ada waktu. Emang harus bagi waktu kan. Bagi waktunya ya. Emang harus ada salesnya. Betul, dan aku apa-apa sendiri. Dan aku juga gak menitipkan di tempat yang gak mau dititipin. Kan kadang ada orang yang gak mau gitu kan. Aku ya enggak kan. Kan sebelum aku nitip aku pasti nembung dulu kan. Saya mau ikut nitip di sini boleh nggak? Kalau berkenan besok saya bawakan, kalau enggak ya ini saya kasih sampel dulu, siapa tahu berkenan. Jadi kadang tak kasih sampel doang dulu. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti bukan rezeki, ada tempat lain yang rezeki aku kan gitu. Di Jalan Baru tetap masih ada produk kamu? Ada di 10 tempat apa ya? 10 apa 8 tempat temen aku, dan itu alhamdulillah yang mau aja. Yang enggak sih. Soalnya ada waktu itu dititipin terus dibilang nggak mau lah. Loh kenapa bu? Dimakanin karyawanku doang ya sih. Jadi nggak apa-apa, yang penting karyawannya suruh bayar lah ya. Iya nggak apa-apa, yang penting bayar ya gitu. Tapi berarti enak kan? Tapi ya nggak apa-apa, mungkin dia nggak nutup atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya dapur orang ya. Aku menghargai doang. Keren. Luar biasa, mau jadi booming ntar deh. Amin. Cita-cita aku juga pengen masukin ini ke hotel, kafe gitu. Tapi agak susah ya nembusnya ya. Karena mereka kan punya manajemen sendiri kan. Caranya itu Jen. Bikin proposal. Jangan. Gimana? Kamu endorse mereka sendiri. Hotelnya nih, kamu endorse di depan ini gini gitu kan. Kamu jualan dari performa kamu. Nah, baru kamu masuk ke mereka. Iya sih, kemarin ada lah satu hotel, dia
nggak sengaja tak bantu malah FYP. Nah itu. Terus Jadi aku bilang kita membantu seseorang itu kita lah yang kebantu, terbantu. betul. Makanya jangan berhenti untuk berbuat baik. Berbuat baik itu harus. Harus. Impactnya itu ke kita. Kita berbuat baik ke orang. Itu bukan mereka yang tertolong, Kita tapi kita yang tertolong. diri sendiri, betul. Ya. Itu ujung tombak penjualan kamu itu ini sekarang. Iya, ini aja alhamdulillah aku lagi mau tak fokusin karena 2026 target pabrik aku harus tercapai. Amin. Amin. Sekarang penjualan berapa per hari? Per kira-kira. Aku jarang keluar sih sekarang. Jarang keluar. Jadi keluarnya tuh kalau ganti barang. Oh. Keluar malamnya tuh sekarang kayak 3 hari sekali, seminggu sekali gitu. Dan kalau per malam ya. Tapi harus ada mengobati kerinduan si Menara. itu Iya kan harus kadang ada. Karena kadang aku nongkrong di sana lagi makan nih, misal abis ganti barang aku makan, aku nge-live guys, aku di DA kalau ada yang mau beli kesini aja gitu. Iya, nge-live sejam 2 jam gitu. Betul. Untuk apa? Mengobati. Iya, terus brandnya kamu tetap ada. Jangan sampai ntar kan lama-lama kamu nggak bikin konten di situ, akhirnya brand kamu, mohon maaf ya. Iya, I see. Iya, itu. Saya sih rencananya jadwalnya belum pasti. Hotel Toya itu akan podcast sama kita. Itu kemarin yang aku bantu dia. Hotel Toya. Ini udah dari sana berarti. Kan yang pertama kali masuk hotel aku. Oh, gitu. Yang pertama kali konten. Sekarang kan ibaratnya konten kreator pada konten di sana kan. Yang pertama kali konten aku. Dan itu FYP. Dan itu tak bantu. Ownernya baik loh. Manajernya sih. Oh, manajernya. Aku waktu itu sama manajernya. Saya alhamdulillah kenal. Baik. Yang punya. Kemarin juga aku bilang kalau bisa masuk ke sana. Bisa, cuman harus bikin proposal juga kan kayak buat kerjasama gitu kan. Kerjasama iyalah. Dan ini kan belum tak daftar halal sama Haki yang itu. Makanya ini pelan-pelan. Aku daftarin itu dulu, baru aku masukin. Kalau udah masuk satu hotel kan ibaratnya hotel lain gampang gitu kan. Iya. Makanya ini pelan-pelan dulu. Tapi ini menjual loh. Ya. Semangat ya. Iya. Harus. Menjual banget. Ini hidup saya ini. Tanpa ini aku nggak hidup kan ibaratnya. Mereka nggak akan kenal aku tanpa stripping kan. Betul. Dulu aku sempet gini loh sama waktu aku jualan di lapangan Karaklasem itu, aku sempet gini sama mama. Masa aku tutul stripping wae. Gitu. Sekarang malah aku viral gara-gara strippingnya. Gitu. Alhamdulillah. Apapun pekerjaannya sebenarnya harus disyukuri, dijalani. Terus insya Allah tangga-tangga berikutnya akan dikasih sama Allah. Kalau kita udah syukur sama apa yang kita miliki, Allah pasti akan kasih lebih. Tinggal mantapin, jalanin. Berserah diri sama Allah. Pasrah itu pasti. Terima keadaan itu adalah cara yang terbaik untuk lepas dari semua masalah. Kalau saya nih pengalaman pribadi, bukan kita, itu menerimanya kehilangan itu butuh 2 tahun. Saya itu butuh 2 tahun. Keingetan masa lalu terus mau kerja apapun itu, aduh hasilnya segini. Saya hutang tahun 2019 13M. Gila. Kenapa itu? Kok bisa? Maaf ya. Terus? Ya itu karena dosa saya itu pasti. Untuk menghapus dosa lah ya. Menghapus dosa saya insyaallah. Dari total itu hampir 13M. Itu saya alami sendiri pribadi. Tapi makanya saya buat podcast ini, salah satunya itu orang biar bisa bangkit lebih cepat. Iya, dan belajar dari kesalahan orang lain. Kalau terus merenung, terus mikirin masa lalu, nggak habis-habis. Iya. Pertama, setelah kita terima musibah, masalah, itu terima aja dulu. Saya menerima apapun yang keadaan saat ini. Iya, lillahi ta'ala. Insya Allah bakal keluar. Dan ketemu dengan orang-orang baik, itu salah satunya. Contohnya, saya ketemu kamu. Kalau ketemu Anjani susah sekarang,
di podcast inilah kamu bisa belajar. Iya nggak Jen? Betul. Iya. Siapa tahu Pesan-pesan nih, gimana? iya silakan. Udah nggak apa-apa Jen, siapa tahu gimana? Siapa tahu ini tahun 2025, 2 tahun kemudian saya menjadi orang lain lagi, misalnya menjadi Anjani yang lebih upgrade lagi, kan gak ada yang tahu ya. Amin, amin, amin. Jadi ini ada bukti gitu loh waktu aku Iya. di titik ini gitu. Motivasi Anjani buat anak muda seumuran Anjani di luar sana. Motivasinya apa ya? Pokoknya tetap berjuang apapun yang lagi diperjuangkan. Dan aku punya kata-kata ini sebenarnya dari temen aku. Cuman ini aku jadikan prinsip. Bersyukur boleh, puas jangan. Bersyukur boleh, puas jangan. Kenapa? Keren. Kita bersyukur atas segala yang Allah kasih, kayak Iya. kesehatan, kenikmatan makan, kita masih bernafas, itu kita bersyukur. Dan hari ini kita menjalani hidup hari dengan baik, kita bersyukur. Aku bersyukur dengan semua yang Allah kasih, tapi jangan pernah puas. Biar kita tetap maju, tetap gapai cita-cita dan cinta, ya kan? Yes. Karena hidup tanpa cinta bagai sayur Taman tanpa taman garam. bunga. Aduh, gitu terus apa ya? Pokoknya harus memperjuangkan hidup sendiri karena nggak ada orang yang bisa menggapai cita-cita kamu kecuali diri kamu yang menggapai itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi tetap berjuang. Tetap berjuang lah ya. Aku aja masih harus berjuang kan. Yang Iya. bisa memperjuangkan biar bisa punya pabrik siapa kalau bukan diriku sendiri, ya kan? Iya dong. Makanya harus tetap berjuang apapun keadaannya. Jangan Tapi pernah menyerah. bikin pabrik itu, saya dulu pernah. Enggak sih, sebenarnya nggak perlu yang pabrik gede banget gitu. Ya kayak homemade aja, yang penting bisa membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Iya. Itu kenapa kita harus berusaha Betul. bisa menafkahin keluarga lain juga. Betul. Betul sekali. Nah, Itu kenapa cita-cita kita saya. harus berusaha? Ya. Karena banyak banget yang Jan aku ikut kamu lah, Kak Jan aku ikut lah. Kayak ya Allah aku di sini juga sendirian. Pengen sih ngajak kalian, tapi masa ngajak kalian susah kan gitu kan? Kan pengen ngajaknya pas lagi enak-enaknya aja gitu. Iya. Biarkan susahnya aku aja. Makanya belum berani ngajak orang. Karena aku nggak pengen ngajak orang susah, ibaratnya kan aku masih di tahap tangga 2 gitu loh. Untuk Nah, mencapai 100 itu kan masih jauh. Iya. Tapi tangga kalau dengan bantuan orang lain kita lebih naik ke atas, kenapa tidak sih? Sebenarnya sih kalau yang bantuin aku tuh sebenarnya banyak banget mas. Banyak banget. Relasi juga aku nggak kurang gitu kan. Tapi emang kalau modal juga sebenarnya ada gitu kan. Mungkin belum jalannya, dan mungkin Allah kayak pelan-pelan aja Jen, jangan terburu-buru, jangan gerusak-gerusuk. Iya. Mending pelan tapi pasti daripada kamu lari nanti kesandung. Gitu sih. Prinsip aku sekarang kayak gitu. Mikirnya biar Siap. apa ya, biar aku nggak terpatok sama orang lain gitu loh, kayak dia udah ini loh, lah aku nggak ngikutin orang, aku ngikutin diri sendiri. Aku mampunya seberapa, aku kuatnya seberapa gitu kan, ibaratnya lagi sendiri semua nih, aku masih kuatnya segini, ya udah berarti besok nambah power tapi ya pelan-pelan gitu. Kayak orang lari tadinya 100 meter besoknya 200 kan pelan-pelan kan. Pelan, ya. Iya, jadi Tapi semakin jauh ya. betul, jadi pelan tapi pasti. Dan mungkin ini porsinya aku, jadi aku harus nikmatin dulu porsinya aku yang Allah kasih. Nanti kalau aku udah bisa ngabisin porsi ini, besok ditambah lagi kan gak ada yang tahu. Kan rezeki emang harus dijemput dan menjemput. Itulah kenapa aku masih suka kayak menerima panggilan kerjaan apapun itu. Kan berarti itu aku dijemput kan. Tapi aku juga keluar dari zona aku, biar aku jemput rezeki itu dengan aku main, tapi main bukan yang sekedar main, keluar nyari temen, nyari tempat untuk nitip ini juga kan, nyari relasi kan gitu. Jadi kayak rezeki itu ada 2, dijemput dan menjemput. Luar biasa, Masya Allah. Keren. Ini bener keren, ini Sri Kandinya Banyumas ini. Amin. Aduh, Masya Allah. Buat teman-teman yang di luar sana nih, yang masih sekolah, yang masih belajar kuliah atau apapun, usaha yang nggak mengganggu sebagai pelajar apa aja? Affiliate sekarang ya. Dan buat teman-teman yang masih bisa sekolah, yang masih bisa mengenyam pendidikan, lanjutin, jangan males-malesan, karena enggak semua anak itu mendapatkan hak itu.
Iya. Ya kan, gak semua Iya. anak tuh beruntung bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan dengan baik gitu kan. Mungkin pasti dan banyak banget orang kayak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain kan pasti Iya. kan. Iya. Tapi jangan dibandingkan, tapi jadikan hidup orang lain itu sebagai motivasi. Dan buat anak-anak yang sekolah pengen punya uang tambahan, bagi aku itu affiliate itu bagus banget. Affiliate TikTok sama Shopee itu juga bagus. Karena aku alhamdulillah juga affiliate dua-duanya. Dua-duanya. Iya, ya nggak banyak banget sih ibaratnya. Penghasilannya nggak seberapa, cuman ada kan, alhamdulillah ya. Kalau ditekunin dan rajin pasti lebih dari yang dibayangkan hasilnya. Kalau aku emang kayak pakai apa kan pasti Kak spill gitu kan. Iya. Ya udah bagikan link gitu. Dan itu bagus banget, ada uangnya. Ada uangnya ya. Jadi, Benar-benar ada ya, bukan bener-bener ada. kaleng-kaleng ya. Iya, dan itu tuh bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun. Iya, di waktu senggang. Iya. Ya. Di waktu sela-sela belajar Betul. gitu ya. Luar biasa. Terus selain itu apa ya? Jualan sih. Aku Jualan. jangan pernah malu jualan apapun, yang penting halal. Yang penting halal ya. Oke. Bagi yang ekonominya di bawah itu jangan malu lah ya. Jangan. Mm-mm. Kalau malu, kalau makan gengsi lapar ntar. Lapar ya. Jangan gengsi. Kapal yang disiapkan oleh orang tuanya, kapal pesiar, itu beda dengan kita yang merakit sendiri. Betul. Iya, pasti ketangguhannya berbeda. Rasanya Syukurin juga, aja ya, apapun yang kita miliki syukurin. Kekurangan itu jangan sampai jadi perlindungan kita dari rasa malas. Iya. Malah kita jadi sebagai pemicu ya. Kita sama-sama dikasih waktu dan modal yang sama Allah untuk menjemput rezeki ya. Betul. Cuman beda orang, Beda setar lah ya. Betul. Ada yang dari minus, ada yang dari nol kan. Dari nol ya. Kalau yang dari minus kan ibaratnya mereka masih dipanggah sama orang tua. Iya. Kalau yang dari nol itu apa-apa sendiri. Apa sendiri? Ya contohnya aku, ya alhamdulillah orang tua masih apa ya bahasanya? Masih ngasih makan aku. Cuman kalau untuk kerjaan dan apapun itu aku sendiri semua. Modal ini aja aku sendiri semua. Masya Allah. Gak dibantu orang tua. Dicontoh itu. Iya. Jangan terlalu sering meminta terus kepada orang tua untuk Justru buat kalau modal minta malu aku. Kalau Malu bisa ya? ngasih, kalau Ngasih bisa lah kalau ya. bisa ngasih. Kalau nggak bisa jangan ngerepotin sih kalau aku sekarang. Gitu. Iya, keren. Makanya harus keluar dari zona nyaman. Mm-mm. Jangan stay di tempat yang bikin kamu cuman kayak gitu-gitu aja. Iya. Harus mencoba hal-hal baru, apalagi mumpung masih muda ya kan. Iya. Waktu kita masih panjang, kita coba semua hal yang penting baik, positif, lakukan. Iya, karena waktu nggak akan kembali ya, Jen. Betul, nggak bisa dibeli juga kan. Nggak beli juga. Setelah terlewati hanya dengan main-main, Betul. tahu-tahu sudah berumur ya, Jen ya. Kalau mainnya positif menghasilkan nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Aku aja suka mendaki ya gue. Oh iya, pecinta alam kayaknya ya. Iya. Luar biasa. Plus konten. Konten. Biar ada kenangan ya kan. Terus juga isi-isi YouTube lah. Bagi waktunya gimana sih, Jen? Terus kayaknya banyak pot gitu. Kalau untuk mendaki aku, kalau bagi waktunya ya, Iya. ya disempet-sempetin aja sih. Kalau minggu ini bisa main ke Curug. Kalau mau mendaki kan harus prepare fisik dulu kan. Yaitu harus 2 minggu sebelum naik aku harus olahraga dulu gitu. Bareng tim apa sendiri? Aku sama temen sih. Teman ya? Terus pakai tripod, pakai HP, udah. HP itu modal HP bukan kamera. Pakai HP, terus yaudah ngonten sendiri, ngedit sendiri. Aku kalau kecuali endorse ya, aku ngedit sendiri. Kalau endorse dieditin. Itu pun kalau endorse visit. Visit. Kalau endorse yang di rumah, ibaratnya review doang, aku ngedit sendiri. Oh, ngedit. Soalnya kalau visit kan ibaratnya kita butuh ada yang megangin gitu kan, nggak mungkin gini terus kan. Iya. Terus butuh kayak ini kurang Jen, ini gitu. Kalau ada temennya kan Iya. ada masukan gitu kan. Terus aku juga ada yang kurang lagi nggak gitu. Nggak, dia juga lebih profesional gitu kan. Terus ya udah, selain itu aku sendiri semua. Makanya aku cuman punya tim tuh satu itu editor aku. Terus yang bantuin bungkus cuman mama sama adik laki-lakiku. Keren. Timnya baru itu doang sih, keluarga sama satu orang. Semoga besok lebih banyak timnya. Amin. Dari kekurangan itu malah terkadang
timbul bisnis yang besar. Saya pernah baca artikel itu seorang manajer besar, general manajernya itu dari suatu perusahaan luar, dia hanya karena ingin membela keluarganya tetap utuh, anaknya bisa tercukupi ilmu, tercukupi kasih sayangnya, karena perusahaan gak mengizinkan untuk sering izin, dia lebih baik keluar dengan gaji yang luar biasa saat itu. Dia keluar dari zona nyaman itu, bikinlah usaha di rumah dengan pembantunya sendiri. Ini kisah nyata. Oh ya, Iya. Kenal Wardah? tahu. Itu dia orangnya. Oh iya, Dari rumah dengan kerja dengan pembantunya, suruh making segala macam. Tapi pengalamannya kan iya. besar. Tapi semua orang besar itu Berawal dari nol. berawal dari kesulitan. Betul. Iya. Jangan pernah melihat kesuksesan orang lain, tapi lihatlah prosesnya. Kalau kita ngelihat senangnya, itu timbulnya iri. Betul. Iya, timbulnya iri. Terus, iya emang dia punya modal besar. Mm-mm. Alasannya banyak. Tapi kalau kita lihat prosesnya, contohnya podcast ini nih. Prosesnya Jenny, jangan kira terkenal siapa aja kenal, tapi di latar belakang Jenny kan pejuang tangguh ya. Ini aja banyak yang belum disepil. Oh, belum disepil. Mungkin part 2 kali ya. Waduh, boleh. Sip nih, baru nih. Ada lampu. Biar kita podcast berikutnya nih yang masih kepo, terus komen di video kita ya. Iya. Tentang pertanyaan-pertanyaannya yang masih belum disampaikan oleh tim kita karena waktunya sudah malam. Ada part 2. Jangan khawatir. Kayak gitu ya Jenny. Iya. Yang masih penasaran, Jenny yang cantik ini, Insya Allah. iya, udah punya pacar atau belum? Tunggu part kedua. Ini ya. Asik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Jenny sudah mau sedekah ilmu nih di podcast kita. Semoga amal jariahnya mengalir terus, Amin. Semoga memotivasi ya. motivasi banyak orang. Terus produknya ASR nih, jangan sampai lupa, sudah ada di online shop ya. Cobain dong, jangan sampai cantik orangnya, rasanya keripiknya juga enak ini loh. Alhamdulillah. Masya Amin. Allah. Luar biasa ini. Terima kasih atas podcast hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur sekali mendapat ilmu banyak Terima kasih dari kembali. seorang Jenny. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas semuanya. Jangan lupa sedekah itu nggak mesti dengan uang. Share, komen, dan like. Bagikan apa yang kita ceritakan hari ini menjadi pesan-pesan, jadi motivasi buat kaula muda. Semua kisah ini bisa menjadi pengingat kita semuanya bahwa rezeki itu harus dijemput. Apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur boleh. Bersyukur boleh. Puas jangan. Bersyukur, ada tambahan. Bersyukur boleh, puas jangan. Terima kasih Jenny. Terima kasih kembali. Masya Allah. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur.